kita lanjut. Disinilah pengertiannya bahwa beda antara Allah dengan makhluk. Allah ini kidam. Arti kidam ini sedia. Arti sedia itu tidak diawali oleh sesuatu, tidak disebabkan oleh sesuatu, tidak dikarenakan oleh sesuatu. Nah, sementara makhluk dijadikan dari tiada menjadi ada. Sementara Allah sedia, tidak diawali dari tiada menjadi ada. Karena tidak diawali oleh sesuatu dan tidak pula diakhiri oleh sesuatu. Makhluk ini diawali oleh sesuatu, dari tiada menjadi ada, dan diakhiri ke tiada lagi. Ini katakan makhluk ini rusak binasa, hancur. Itu. Jadi diri yang tidak rusak binasa, diri yang tidak hancur. Jadi kalau kita ambil pemahaman di sini, diri yang mana? Ya diri rahasia Allah yang ada pada kita. Diri rahasia Allah. Maka dikatakan al-insanu siri wa ana siruhu. Kita ini sebenarnya rahasia Allah. Allah itu rahasia kita. Nah, diri rahasia Allah inilah yang tidak hancur, tidak rusak, tidak mengalami mati. Mana diri rahasia Allah ini? Itulah yang disebut diri sebenar diri. Nah, sedangkan diri yang sebenar diri ini, untuk memahaminya yang lebih efisien, yang lebih efektif, yang lebih mudah kita pahami, sebagaimana hadis kursi, barang siapa ingin mengenal aku, kata Allah, maka kenalilah sifatku. Tafakaru fi sifatillah wala tafakaru fi izzatillah. Berpikirlah kamu tentang sifat aku, kata Allah. Jangan kamu berpikir tentang zat aku. Nah, yang kita kaji ini sifatnya, bukan zatnya. Sifat Allah. Karena kita tidak bisa mengkaji zat Allah. Zat Allah sudah jelas, laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dan tidak seumpama dengan segala sesuatu. Di dalam sifat 20 diwakili dengan sifat mukhalafatahu lil hawadis, bersalah-salahan dengan baru, tidak serupa, tidak sama dengan segala sesuatu yang baru. Nah, inilah yang dikatakan laisa kamislihi syai'un, tidak serupa, tidak sama dengan segala sesuatu. Maka kita dikatakan di sini, barang siapa yang ingin mengenal aku, kata Allah, ya kenalilah sifat aku.
Wala tafakkaru fi izzatillah, jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Jelas tidak bisa kita pikirkan, tidak bakal terjangkau oleh pikir kita. Cuma kita dibimbing oleh Allah untuk mengenal dirinya Allah ini, diri rahasia pada diri kita ini melalui sifatnya. Sifatnya inilah sebenarnya membimbing kita untuk mengenal zatnya. Karena sifat ini merupakan kelakuan daripada zat. Af'al zat atau fi'il zat, inilah sifat. Tapi sifat bukan zat. Tapi sifat tidak berpisah, tidak bercerai dengan zat. Nah, ini. Sifat yang dimazharkannya, yang dinyatakannya kepada makhluknya ini, khususnya kepada manusia, yaitu sifat 20 ini. Tapi yang lebih mudah kita pahami, yang mudah kita mengerti, yaitu dengan sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ini ada 7: hayat, ilmu, kodrat, iradat, sama, basar, kalam. Nah, sifat ma'ani inilah menunjukkan daripada kelakuan zat. Sifat ma'ani inilah menunjukkan hal keadaan zat. Nah, kalau kita sudah paham artinya sifat ini, ya kan? Sifat ini tidak berpisah dengan zat. Kita ambil kesimpulan sifat ma'ani ini zahirnya pada kita, nyata pada kita, itu yang khadimnya yaitu sifat ma'nawiyah, yaitu zat. Nah, zat ini itulah, kalau kita membuat kesimpulan, baik kita paham, jangan sampai bingung. Zat inilah roh kita. Tidak. Roh kita inilah zat Allah. Roh kita inilah zat Allah. Zat Allah ini, roh kita ini esa dengan zat Allah. Arti esa tahu tak? Arti esa tidak bercerai. Dikatakan jauh tidak ada antaranya, dekat tidak bersentuh, itu dikatakan esa. Jadi inilah yang disebut bilah atau disebut esa. Jadi roh kita ini esa dengan zat Allah. Maka tadi itu bahwa roh ini berkehendak dengan kehendak Allah. Roh ini berkeinginan dengan keinginan Allah. Karena apa? Kodrat, iradat, sifat ma'ani. Sifat ma'ani menunjukkan hal keadaan zat. Hal keadaan zat. Zat ini diri. Diri ini diri siapa? Diri Allah. Maka dikatakan roh ini berkehendak dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak nafsu. Tapi kalau tubuh ini banyak diprovokasi oleh nafsu, maka disinilah kita perlu mengetahui, mengenal diri kita yang sebenar diri ini.
Jadi kalau kita sudah tahu diri yang sebenar diri melalui rasa kita, melalui iman kita, dan kita yakini, maka ke kita disebutlah mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, sebagaimana hadis Rasulullah tadi, otomatis mengenal Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Karena diri kita yang sebenar diri ini, itulah rahasia Allah. Nah. Rahasia Allah yang ada pada, kalau disebutkan yang ada pada kita. Kalau kita boleh pakai istilah kita. Jadi sifat ma'ani ini mulai dari hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, bahasa, kalam. Inilah kelakuan, inilah af'al, inilah menunjukkan, inilah hal keadaan daripada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini adalah sifat yang qadim, sifat diri zat yang bernama Allah. Di sini kita jangan ada keraguan, jangan ada kita bimbang. Maka disinilah kita perlu, bukan kita caranya, bukan kita menghilang-hilangkan diri kita, mempanak-panakkan diri kita, menapi-napikan diri kita, atau menyada-nyadakan diri kita, atau mengosong-ngosongkan diri kita, melenyap-lenyapkan diri kita. Bukan. Kalau kita itu yang kita lakukan, malah justru kaget, nyimpang, masuk enggak keruan. Tapi caranya apa? Kiatnya apa? Kita sadari gerak ini, kita sadari yang hidup ini, kita sadari yang kuasa ini, kita sadari yang berkehendak ini, ya kita sadari yang mendengar ini, kita sadari yang melihat ini, yang kita sadari yang berkata ini. Itu yang kita sadari. Kita tidak perlu ngosong-ngosong ke diri, tidak perlu kita mempanak-panakkan diri. Karena diri ini tidak bisa kita panak-panakkan, diri tidak bisa kita kosong-kosongkan, tapi dia kosong dengan sendirinya. Dengan kita mengingat, dengan kita sadar, ya kan? Dengan kita kesadaran kita hanya kepada Allah, kesadaran kita hanya kepada zat Allah, kesadaran kita hanya kepada diri Allah, kesadaran kita hanya kepada wujud Allah, sehingga panaklah yang ada ini. Nah, itu kiatnya. Jangan dipanak-panakkan. Dipanak-panakkan, dikosong-kosong ke. Kadang malah justru kejadian lain-lain. Jadi kiatnya tuh kita sadari, kita rasakan. Dengan kita menyadarinya, dengan kita rasakan, dengan paham ini, sehingga akan timbul nyata bahwa kita ini Muhammad ini adalah wujud Allah yang zahir. Nah, itu Muhammad ini bayangan zahirnya Allah. Sedangkan Adam itu, yang dikatakan Adam ini, tubuh yang jahat ini, inilah dikatakan tubuh mahadasnya. Tubuh mahadasnya ini artinya apa? Tubuh baharunya. Tubuh baharu ini rusak binasa. Nah, jadi zahir qadim Allah itu, zahir qadim Allah itu, bahasa zahir qadim Allah ini harus dipahami. Maksudnya nyata qadim Allah itu, kenyataan qadim Allah itu ada pada batin kita. Itulah diri yang sebenar diri. Nah, jadi itu teorinya. Nah, pengamalannya. Jadi pengamalnya apa? Ya, diri yang batin lah yang kita pandang, ya kan? Diri yang batin lah yang kita pandang, jangan diri yang zahir.
diri yang zahir ini mazharnya, kenyataannya. Nah, contoh ini. Nah, ini harus dipahami. Ya kan? Ini kan gerak. Gerak ini diri zahir ini kan. Inilah sifat-sifat ma'ani. Nah, yang bergerak itu yang kita pandang. Yang punya gerak itu yang kepandang. Siapa yang punya gerak ini? Yang punya gerak ini zat Allah, diri Allah, atau Allah langsung. Itulah disebut yang qadim, yang di dalam. Jadi bisa kita bayangkan dewek lah, bisa kita rasakan datang gerak ini dari mana? Dari itu. Nah, datang gerak ini dari mana? Kalau bukan dari yang di dalam, yang qadim. Itulah yang disebut qadirun. Jadi setiap gerak pasti ada yang memiliki gerak. Nah, setiap penglihatan pasti ada yang memiliki penglihatan. Jadi yang penglihatan inilah yang disebut sifat ma'ani. Gerak inilah yang disebut sifat ma'ani. Tapi yang memiliki gerak, yang memiliki penglihatan itulah disebut sifat maknawiyah. Sifat zat. Nah, itu diri zat. Inilah dikatakan barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Kenapa? Diri sebenar diri itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah di sini itulah yang disebut, kalau kita ambil pengertian sehari-hari, itulah yang di dalam sir. Yang di dalam sir itu aku, kata Allah. Itulah zat Allah. Jadi kalau kita pahami, tidak ada rasa bercabang pikiran ini, maka akan timbul benar ini. Jadi kiatnya, prakteknya untuk mendapatkan rasa zuk ini, rasa atau zuk, nikmat, keyakinan kita, keyakinan kita 20 sifat ini yang ada pada diri kita ini, itulah diri zat. Itulah diri zat. Yang 20 sifat yang ada pada kita ini, mulai dari wujud sampai dengan mutakalimun, itulah diri zat. Itulah diri kita yang sebenar diri. Nah, kalau sudah kita yakin ini, sudah kita imani, maka disinilah kesimpulannya. Kesimpulan tauhid itu. Disinilah kesimpulan mengesahkan Allah. Apa? La ma'ujudun bihaqi illallah. Tidak ada yang wujud kecuali wujud zat Allah. Nah, kalau sudah tidak ada yang wujud kecuali wujud zat Allah, nah kita tetapkan keyakinan ini jangan bergeser. Kita tetapkan tidak ada yang wujud. Tidak ada yang mewujud ini kecuali wujud Allah. Artinya kalau sudah kita yakin, tidak ada rasa keraguan lagi.
bahwa sifat 20 yang ada pada diri kita ini, inilah diri zat, inilah diri zat, inilah wujud zat, diri zat yang bernama Allah. Nah. Jadi kalau kita sudah kita yakin di situ, tidak ada rasa anu lagi, jadi maka timbullah pengakuan kita, timbullah keyakinan kita yang dikatakan tiada yang mewujud kecuali zat Allah, la mawjudun illallah. Nah, kalau sudah la mawjudun illallah, termasuk diri kita ini tiada wujud, tiada mewujud. Jadi segala sesuatu yang wujud, yang nampak hanya zat Allah. Itu. Jadi yang wajib ada, yang wajib wujud, ya kan? Kembali ke awal kita pertama tadi, yang wajib ada. Halo. Jalan ini. 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 Nah, jadi yang wajib ada, yang wajib wujud hanya zat Allah. Kalau kita sudah itikad, kita sudah benar bahwa yang wajib wujud, yang wajib ada ini hanya zat Allah, yang ada yang wajib wujud ini hanya Allah. Inilah yang disebut makrifat. Inilah yang disebut makrifat yang benar. Apabila sudah tidak ada lagi keraguan di diri kita, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi syak, tidak ada lagi waham, bahwa la mawjudun illallah, tiada yang wujud ini kecuali Allah. Nah, kalau sudah pendirian kita seperti ini, termasuk diri kita ini, tiada wujud, tiada ada, karena Adam selain daripada Allah, Adam. Artinya ya termasuk diri kita ini tiada. Jadi yang wajib ada hanya zat Allah. Inilah yang dikatakan mengesahkan, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Ini disebut mengesahkan Allah. Kita kembalikan galau-galau kepada Allah. Nah, maka di dalam firman Allah dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah, segala sesuatunya sesungguhnya dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, untuk khususnya kita manusia, inilah yang perlu kita ketahui, yang mana dari Allah, ya diri kita yang sebenar diri ini dari Allah. Roh kita ini dari Allah, kembali kepada Allah. Roh kita ini zat Allah. Esa dengan zat Allah. Ini nak perlu kita pahami, jangan kaget salah pemahaman. Kaget seolah-olah beda antara ruh dengan zat Allah. Tidak ada beda antara ruh dengan zat Allah. Ruh itu rahasiaku, kata Allah. Rahasia dia, rahasia Allah. Maka dikatakan kalau sudah kembali ke situ, zahir Muhammad, batinnya Allah. Kalau sudah di sini duduk kita, sudah benar makrifat kita, maka di sinilah keluarnya kalimat, keluarnya pengakuan dua kalimat syahadat. Tidak kasih yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mengatakan Allah, yang dituju Allah. Jadi kalaulah kita benar-benar kita pahami, kalaulah benar-benar kita rasakan, maka kita sadari akan timbul rasa nikmat itu, akan timbul zuk itu, akan timbul rasa Allah itu. Inilah dikatakan man lam yazuk lam yadri. Hanya orang yang merasakan yang tahu, yang tidak merasakan tidak bakal tahu. Ini masalah wilayah rasa. Wilayah rasa ini tidak bisa kita berbagi kecuali merasakan masing-masing. Cuma kiatnya, ilmunya bisa kita jelaskan, bisa kita paparkan. Tapi untuk merasakannya kita masing-masing. Ya seperti makan durian. Tidak bisa aku nyeritakan durian ini seperti apa rasanya. Paling baca cerita baik tentang rasa durian. Nak merasakannya, ya rasa gede. Begitu sudah terasa baru, oh, tinggal saling awas be lagi. Tuh. Dewan bang. Dari sini, dari kan rumah dulu kan. Udah. Ada kan no. Jangan lupa. Ucok. Hah? Oh, Cok. Lu orang sini. Apa baik? Dikasih tahu lu. Bangkai barang tuh. Bangkai barang. Aja. Iya. Dari dusun Tanjung. Banyak nyimpang banget ya. Tidak. Ucok kan? Akak yang pucuk mana? Ucok. Kan itu tadi. Yang pengaruh takut. Putar-putar. Giliran. Mbak Yai ini terus makan.
Jadi pengertiannya, kalaulah kita paham, inilah yang disebut bisa mengingat. Ya kalau kita tidak paham, dari mana dikatakan bisa mengingat? Apa yang nak diingat? Maka dikatakan mengingat sesuatu, mengingat makhluk beda dengan mengingat Allah. Kalau mengingat makhluk, kita mengingat terhadap bentuknya, mengingat rupanya. Itu. Mengingat besar tingginya. Tapi kalau mengingat Allah, apa yang diingat? Rahasianya, diri rahasianya yang kita sadari. Yang zahirnya, yang kenyataannya pada diri kita ini ditimbulkannya pada sifat ma'ani, yaitu hayat, ilmu, kodrat, iradat, sama, basar, kalam. Inilah yang kita sadari, inilah yang kita ingat, istilahnya yang kita sadari. Jadi di dalam kita melaksanakan ibadah, di dalam kita melaksanakan sholat, tidak mikir kemana-mana, tidak berjalan kemana-mana pikiran. Hanya ini baik yang kita tasdikkan, ini baik yang kita tekan. Maka tadi dikatakan, apabila kita ini sudah ada keyakinan di dalam diri kita di bawah sifat 20 inilah, yang sifat 20 yang ada pada diri kita inilah sesungguhnya diri zat. Kalau kita ini sudah tahu, sudah paham bahwa sifat 20 inilah kenyataan daripada zat, kenyataan daripada diri zat. Inilah yang disebut tauhid. Apa? Mengesahkan, mengembalikan la ma'ujudun bihaqi ilallah. Itulah, ya kan? Jadi tiada yang mewujud ini kecuali wujud Allah. Maksudnya wujud Allah di sini bukan bentuk, jangan salah paham. Bukan rupa. Allah tidak berupa, Allah tidak berbentuk. Eksistensinya, keberadaannya, kenyataannya, itu kenyataan wujud Allah itu, kenyataan keberadaan Allah itu, kenyataan zat Allah itu. Nyatanya di mana? Nyatanya di kita ini. Dikatakan mazahartu fil insani, mazahartu lisaiin kazahari fil insani. Nyataku pada segala sesuatu lebih nyataku kepada manusia. Jadi kita ini mahazarnya, tempat nyatanya Allah. Tempat nyatanya Allah. Mana dalilnya, mana buktinya? Ya sifat ma'ani ini yang nyata, yang jelas. Hayat, ilmu, kodrat, iradat, sama, basar, kalam itu sifat wajib bagi Allah. Kalau sudah wajib bagi Allah, tidak wajib bagi
makhluk, tidak wajib bagi segala sesuatu. Nyatanya ada pada kita, maka kita akui. Nah, kalau kesadaran kita ini meningkat, kesadaran kita menjadi bahwa kita sadari bahwa sifat 20 ini yang ada pada diri kita ini, itulah wujud, itulah diri zat yang sebenarnya. Nah, jangan ada lagi apa namanya, keraguan, jangan ada lagi waham istilahnya itu, jangan ada lagi syak lagi. Yakin ini sehingga timbul zuk kita, timbul rasa kita. Yakin, iman nih. Ini yang disebut tauhid. Kesimpulan tauhid itu la maujudun illallah, la maujudun bihaqi illallah. Tiada yang mewujud kecuali zat Allah, kecuali Allah. Nah, artinya termasuk kita. Kan? Di situ kan tiada yang mewujud kecuali Allah. Tiada yang ada ini, melainkan Allah. Jadi kita ini wujud apa? Wujud bayang-bayang, wujud majazi, wujud bukan wujud yang sempurna, yang sebenarnya, bukan wujud yang hakiki, wujud yang diadakan. Sebenarnya Adam, sebenarnya tiada. Jadi kalau kita ini sudah berpaham, oh jadi sebenarnya tiada yang sesuatu yang ada hanya zat Allah. Nah, ini tidak bisa dibuat-buat. Setelah keyakinan, setelah iman, baru bisa timbul rasa. Dengan apa? Dengan praktek sehari-hari kita praktekkan, kita bawa di dalam kesadaran kita sehari-hari, tidak pernah lepas, sehingga akan tajali dia, akan timbul rasa ini, akan timbul rasa apa? Rasa hanya Allah. Inilah yang dikatakan asma pada Allah, hati pada kita. Nah, itu. Kalau sudah asma pada Allah, hati pada kita, artinya hati kita ini hanya rasa Allah, baik, tidak ada rasa yang lain. Rasa Allah lain. Nah, yang bagaimana yang dikatakan rasa Allah baik itu? Yang bagaimana? Yang dikatakan rasa Allah baik yang ada itu kita ini sudah tidak lagi mikir segala sesuatu selain daripada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu di hatiku kecuali Allah. Tapi bukan berarti kita tidak perlu makan, bukan berarti kita tidak perlu minum, bukan kita berarti tidak perlu sandang pangan. Itu tetap, ya kan? Itu sudah kodrat kita. Tidak. Tapi artinya apa? Artinya di dalam kita mencari nafkah ini, di dalam kita mencari kebutuhan kita, kehidupan sehari-hari ini, kita tidak pernah lepas daripada la haula wala quwata illa billah. Yang nyata pada diri kita ini Allah. Yang bergerak Allah. Yang melangkah Allah. Itu. Yang mendengar Allah. Yang melihat Allah. Yang berkata Allah. Ini nak kita timbulkan zuk ini, rasa ini. Jangan ada rasa kita. Kalau selagi masih ada rasa kita, maka kita terhukumlah zindik. Kalau masih ada kita, maka dikatakanlah tidak sah segala bentuk amal ibadah kalau tidak mengenal itu.
Jadi kuncinya tuh, kesimpulannya itu, kita ini setelah mengetahui, setelah ilmu, maka kita paham. Dari paham inilah kita mengenal. Nah, yang mengenal inilah yang sebenar-benarnya, kewajiban kita. Tidak. Yang janji kita dengan Allah itu. Nah, apa kata Allah? Antakulu yaumal qiyamah. Makan ku katakan ini, dan jangan sampai di akhir kaget kamu itu berkata, inna kuna an hadza ghafilun. Sesungguhnya kami tidak pernah dikatakan, tidak pernah dikenalkan. Itu kelanjutan daripada ayat alastu bi rabbikum qalu bala itu. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Pada saat itu Allah mengambil kesaksian kepada siapa? Kepada nafs kita, kepada jiwa kita. Nah, dijawab, qalu bala sahidna. Benar, engkau Tuhan kami. Dan lantas Allah berkata, antakulu yaumal qiyamah. Jangan nanti di akhir nanti kamu berkata tidak kenal. Kembali lagi ke hadis kursi, ya kan? Awal-awal Allah menciptakan makhluknya ini, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah perbendaharaan tersembunyi. Kuntu kanzan maghfiyan fahbabtu khalaq. Sesungguhnya aku adalah perbendaharaan tersembunyi dan aku ingin dikenal, kata Allah. Nah, sebenarnya yang mengenal Allah ini ya Allah sendiri, bukan kita, melalui diri rahasionya. Melalui diri rahasionya. Mana diri rahasionya? Yang ada pada diri kita ini, inilah diri rasio Allah. Itu dikatakan al-insanu siri wa ana siru. Kalau kita mana bisa nak mengenal Allah? Kita apa-apa baca apa-apa tidak punya kemampuan apa gitu. Maka dikatakan Arab tu Rabbi tu Rabbi. Itu. Jadi kita mengenal Allah itu sebenarnya dengan Allah juga, bukan kita yang mengenal. Kalau kita tak bisa apa-apa. Jadi Allah itu mengenalkan dirinya itu melalui rahasia dirinya. Maka dikatakan di dalam sholat itu sebenarnya di dalam kitab Babul Ihsan itu, sebenar-benar sholat itu, yang sebenar-benar sholat itu adalah diri rahasia Allah menyembah Tuhannya. Diri rahasia Allah menyembah Tuhannya. Itulah dikatakan al-insanu siri wa ana siruhu. Sesungguhnya insan itu rahasiaku. Makanya jadi diri rahasia Allah yang menyembah Allah. Kalau kita tidak bisa menyembah Allah, kalau kita tidak bisa mengingat Allah, kita tidak bisa. Karena kita lah haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau kita ini sudah kita yakini, kita imani, maka di mana letak kita? Di mana adanya kita? Nah, tapi kita tidak bukan kita mempanak-panakkan diri, menghabis-habiskan diri, menghilang-hilangkan diri, bukan. Diri ini panak dengan sendirinya. Jangan dicari panak itu.
Jangan dibuat-buat fana itu. Apabila kita sudah khusyuk dengan paham kita ini, sudah khusyuk dengan kesadaran kita ini, sehingga akan timbul rasa, timbul zuk. Yang ada hanya Allah semata-mata, zat Allah semata-mata. Ini dikatakan la ma'ujudun bihaqi Allah. Ini berulang kali kita sebut. Apabila kita ini sudah di situ baik, otomatis sekarang contoh, kalau kita khusyuk dengan ini, dengan HP ini, khusyuk nih, ada yang ngajak ngomong, tidak kedengeran. Bukan tidak kedengeran itu sebenarnya, tidak terperhatian. Habis pandangan kita tuh di sini, habis pikiran kita tuh di sini. Khusyuk di sini